Annyeonghaseyo ya Robun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang membahas materi tentang sejarah musik Korea Selatan. Sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Tria Amanda sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. Ada rekan saya Angelika Rizky Adlieta Putriani sebagai pemateri 2, Fania Rulianti Lubis sebagai pemateri ketiga, Andren Pramudio sebagai pemateri keempat, dan Claire Yosifania Sineraya sebagai pemateri 5. Baik, saya akan menjelaskan babnya yang akan kami bacakan satu persatu. Yang pertama ada tangga nada, yang kedua ada alat musik tradisional, yang ketiga ada tokoh musik, yang keempat ada jenis pertunjukan, dan yang kelima ada kebudayaan. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tangga nada. Check it out. Tangga nada yang digunakan di Korea Selatan yaitu ada 3. Yang pertama ada Kyeomyeonjo, yang kedua ada Pyeongjo, dan yang ketiga ada Ujo. Kyeomyeonjo bisa kalian lihat di sini. Kyeomyeonjo bernotasi C, D, F, G, A, Bes. Dan yang kedua ada Pyeongjo. Pyeongjo bernotasi C, S, F, G, A. Dan yang ketiga ada Ujo. Ujo bernotasi C, G, Bes, C, D. Skala Kyeomyeonjo dapat digunakan untuk mengarang musik etnis melankolis. Anda juga dapat menggunakannya untuk improvisasi modal jazz. Dan oleh karena itu, skala Kyeomyeonjo termasuk ke dalam kelompok skala minor. Itu juga dapat berguna untuk membuat musik menjadi lebih menakutkan dan romantis. Dalam praktik kontemporer, skala Kyeomyeonjo dan Pyeongjo masih dianggap sebagai skala yang masih dasar. Yang kedua ada skala Pyeongjo. Skala Pyeongjo tidak mengandung mayor atau minor ketiga, yang menjadikannya skala ambigu. Skala ini berguna ketika meyakinkan akor yang ditangguhkan atau akor yang tidak memiliki sepertiga. Ini bagus untuk improvisasi musik etnis atau modal. Yang ketiga ada Ujo. Ujo adalah varian pada Pyeongjo, biasanya yang keempat interval musik yang setara dengan mencakup 4 tombol putih pada piano lebih tinggi. Pitch yang tepat di mana mode ini ditulis atau dimainkan secara bervariasi. Ini adalah contoh Kyeomyeonjo scale. Yang ini contoh Pyeongjo scale. Dan yang ini adalah contoh Ujo scale. Baik, itu dia materi yang saya sampaikan mengenai tangga nada yang digunakan di Korea Selatan. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan alat musik tradisional Korea. Di sini alat musik tradisional Korea ada yang janggo. Janggo itu berbentuk gendang yang dipukul menggunakan tongkat kecil. Jadi janggo ini berbentuk seperti jam pasir. Lalu yang kedua ada gaya geum. Alat musik ini adalah alat musik jenis petik yang berupa kecapi yang memiliki 12 senar.
Lalu yang ketiga ada Heageum, yaitu jenis alat musik gesek tradisional yang berasal dari Korea Selatan. Heageum adalah jenis rebab yang diadaptasikan dari rebab Cina dan masih sejenis dengan erhu, siakin, dan ersion. Begitu. Lalu yang keempat ada ajaeng, alat musik tradisional Korea yang berupa kecapi besar yang memiliki 7 senar rebab tebal yang terbuat dari sutra. Lalu yang kelima ada Daegeum. Adalah alat musik ini adalah alat musik suling bambu besar dari Korea. Daegeum memiliki membran yang menghasilkan suara berat dan melankolis. Lalu yang selanjutnya ada geomungo. Geomungo adalah jenis kecapi tradisional dari Korea. Dimainkan sambil duduk, senarnya dipetik menggunakan tongkat. Lalu yang selanjutnya ada Taepyeongsu. Taepyeongsu adalah alat musik tradisional Korea, sejenis seruling kerucutnya bernada tinggi. Lalu alat musik ini diperkenalkan dari Asia Tenggara Tengah lewat Cina akhir abad ke-14. Lalu yang terakhir ada Pyeongyong. Pyeongyong adalah alat musik tradisional Korea yang terbuat dari potongan bambu, batu berbentuk L, dimainkan dengan dipukul. Alat musik ini dimainkan dalam pementasan musik di istana. 늘 한결같고 변함없지만 맑고 힘있는 소리를 들려주는 편경. Begitu, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh musik dari Korea Selatan. Yang pertama, Hwang Byung-ki. Hwang Byung-ki adalah seorang seniman dan juga komposer musik tradisional dari Korea Selatan, khususnya pada alat musik kecapi Gayagum. Hwang dikenal karena usahanya dalam tradisi musik sanjo atau permainan alat musik solo yang mulanya berasal dari berakhirnya dinasti Joseon. Hwang Byung-ki dilahirkan di Seoul pada tanggal 31 Mei 1936. Pada tahun 1951, Hwang mulai mempelajari Jeong-ak atau musik istana dan Min-sok-ak atau musik rakyat. Komposisi musik Gayagum yang diciptakan oleh Hwang yaitu
yaitu berjudul By a Chrysanthemum dan The Forest, yang dianggap sebagai salah satu karya musik gaya gem yang paling bermutu. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai tokoh musik tradisional yang baru. Hwang Byung-ki berkesempatan mengajar musik tradisional Korea pada tahun 1985 di Universitas Harvard sebagai profesor musik pengunjung. Hwang meninggal dunia pada 31 Januari 2018 disebabkan oleh penyakit pneumonia yang dideritanya. Karya-karya musiknya antara lain Volume 1 Chim Yang Mo, Volume 2 The Silk Road, Volume 3 The Labyrinth, Volume 4 Spring Snow, dan Volume 5 Dalha no Pigong. Ini adalah foto dari Hwang Byung-ki. Ini adalah alat musik kecapi gaya gem yang memainkan karya Hwang Byung-ki, yaitu Chim Yang Mo, yang berarti tarian di dalam keharuman keheningan. Yang kedua, Hwang San-ak. Hwang San-ak merupakan Perdana Menteri Goguryeo yang melayani pemerintahan Raja Yangwon. Riwayat Hwang San-ak diceritakan dalam Samguk Sagi. Samguk Sagi adalah sebuah catatan sejarah kuno mengenai kerajaan Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Hwang San-ak dijuluki sebagai salah satu musisi besar Korea dari zaman kuno bersama Ureuk dari Kerajaan Gaya dan Parkyeon dari dinasti Joseon. Menurut Samguk Sagi yang terbit pada tahun 1145, Hwang San-ak merupakan pencipta alat musik dawai Gyeomungo. Gyeomungo lalu diperkenalkan ke negara-negara tiga kerajaan sebagai alat musik eksklusif kaum bangsawan. Ini adalah foto dari Hwang San-ak. Ini adalah alat musik Gyeomungo. Ini adalah contoh permainan alat musik Gyeomungo. Yang ketiga, Parkyeon. Parkyeon dengan nama pena Nan-gye merupakan musisi yang hidup pada zaman dinasti Joseon. Ia dijuluki sebagai salah satu musisi besar Korea. Parkyeon lahir pada tahun 1378 di Yeongdong, Chungcheong. Sejak kecil, Parkyeon telah memainkan alat-alat musik dan mahir meniup piri serta memetik bipa dan Gyeomungo. Parkyeon menulis buku tentang musik, menciptakan dan memperbaiki alat-alat musik. Musik bernafaskan non-konfusianisme merupakan warisan dari Parkyeon untuk periode Raja Sejong. Sebagai penghargaan bagi jasa-jasanya, kini di Yeongdong diciptakan Museum Musik Nan-gye sebagai kuil penghormatan bagi Nan-gye dan sebagai tempat pembelajaran musik. Ini adalah musik ritual Konfusianisme, salah satu karya dari Parkyeon bagi musik Korea. Ini adalah festival musik Nan-gye untuk mengenang dirinya. Yang keempat, Baekgyeol. Baekgyeol lahir pada tahun 411, merupakan pemusik dari Silla yang memiliki nama asli Park Moon-ryang, tetapi lebih dikenal dengan nama Baekgyeol, pemusik legendaris dalam sejarah Korea. Baekgyeol menciptakan lagu yang berjudul Lagu Penggilingan di saat istrinya sedang menangis karena tidak bisa membeli beras. Lagu ciptaan Baekgyeol lama-kelamaan menjadi terkenal dan menjadi musik bagi kalangan masyarakat miskin di Korea pada saat itu. Salah satu karya dari Baekgyeol yaitu Bangataryong atau yang disebut lagu penggilingan.
Raja Sejong. Raja Sejong atau Raja Sejong yang Agung atau biasa disebut Sejong Daewang merupakan raja keempat dari dinasti Joseon yang memerintah Korea. Kontribusi Raja Sejong terhadap perkembangan musik Korea dianggap monumental. Ia mengembangkan pipa bambu yang dinamakan Yulguan untuk menandai pola titi nada musik Korea. Ia juga menciptakan musik baru dan menciptakan Jongganbo, yaitu sistem notasi musik pertama di Asia Timur. Sejong meninggal pada usia 54 tahun dan dimakamkan di Makam Yong pada tahun 1450. Raja Sejong juga menciptakan beberapa karya sastra dan musik istana, di antaranya Yongbi Echenga, Seokbo Sangjel, dan Worin Chengangjigo. Ini adalah monumen untuk mengenang Raja Sejong. Ini adalah karya Sejong yang bernama Yongbi Echenga, tetapi tidak ada dalam bentuk audio. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi tokoh musik Korea Selatan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis pertunjukan yang ada di Korea Selatan. Langsung saja, yang pertama ini dia. Yang pertama ada pansori. Pansori adalah sebuah seni tradisional Korea yang ditetapkan menjadi warisan budaya dunia pada tahun 2003 oleh UNESCO. Pansori adalah format dalam cerita yang terdapat sandiwara dan nyanyian untuk menjadi cerita utuh. Dan untuk pemain lain biasanya menambahkan penggambaran suasana hati, juga irama sesuai cerita. Rata-rata pengunjung tidak pernah kecewa dengan pertunjukan ini. Langsung saja kita lihat contoh pertunjukannya. Cekidot. 사랑 내 사랑이야 사랑. 옛날 소리 하는 사람들은 선생님한테 그런 말씀 하시는데 소리를 너무 잘하면은 그냥 순간 심장이 멎어버리는 것 같아요. Ada pertunjukan Jeju Fire Festival. 3 hari dari akhir Februari sampai awal Maret setiap tahun, sebuah bukit di kota Jeju atau Sabiul Oreum dibakar untuk menyambut kesehatan yang baik dan panen yang baik untuk tahun yang baru. Festival ini melambangkan tradisi kuno membakar rumput tua untuk menyingkirkan kutu sebelum musim tanam baru. Selain pemandangan spektakuler dari api, Festival Api Jeju memiliki aktivitas lain seperti permainan rakyat, pertunjukan obor, pertunjukan spesial, dan lainnya. Tampilan kembang api yang mengesankan juga diadakan untuk menandai kegiatan ini berakhir. Api yang membuat festival ini menjadi pemandangan yang sangat indah dalam festival. Berikut contoh videonya. Festival yang tadi cukup menarik bukan? Yang selanjutnya ada Seoul Lantern Festival. Seoul Lantern Festival adalah festival tahunan yang diadakan setiap November di Seoul, Korea Selatan ketika ratusan lentera menghiasi ruang rekreasi umum di Changjecheon. Seoul Lantern Festival dimulai pada tahun 2009. Festival ini berlangsung 2 minggu, dimulai pada hari Jumat minggu pertama di bulan November dan meliputi pusat kota Seoul dalam cahaya yang sangat berkilau, menerangi kota di malam hari selama awal musim dingin. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis lentera dari Cheonggye Plaza ke Sukyo Bridge. Berikut contoh videonya. Aladdin and the Magic Lamp lights up the Seoul sky. The Little Prince and Little Red Riding Hood also welcome the guests. There are just a few of the more than 70 sets of lanterns along. Indah bukan? Yang selanjutnya ada festival Suwon Hwaseong Cultural Festival. Suwon Hwaseong Cultural Festival adalah acara bersejarah yang diadakan di wilayah Suwon setiap bulan Oktober dalam perayaan Hari Raya Warga Suwon. Berikut videonya. Yang terakhir ada Seoul Festival.
Seoul Festival adalah festival populer di jalanan Seoul yang menampilkan pertunjukan musik dan budaya, seni jalanan parade, makanan, kembang api, dan lain sebagainya. Festival ini biasanya terjadi pada bulan Mei atau Oktober di tempat-tempat umum seperti Gwanghwamun Square, Seoul Plaza, dan Chonggyo Plaza. Lebih dari 1 juta orang baik Korea maupun pengunjung dari seluruh dunia tertarik ke jalan-jalan di Seoul untuk menikmati festival setiap tahun ini. Lebih dari 250 pertunjukan berlangsung dengan alasan dari Korea dan dari seluruh dunia. Berikut merupakan contoh kegiatan. Bagaimana dengan jenis kegiatannya? Seru bukan? Semoga bisa menjadi referensi kalian untuk bisa liburan ke Korea Selatan dan bisa menjadi referensi untuk kita belajar bersama. Jika terdapat kebingungan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan di Korea Selatan. Kebudayaan yang pertama adalah perayaan Chuseok. Perayaan Chuseok adalah festival panen bulan atau biasanya kalau di Amerika itu disebut dengan hari Thanksgiving. Perayaan Chuseok ini diamati sesuai dengan kalender lunar atau kalender Cina. Perayaan Chuseok biasanya dilakukan pada saat bulan purnama tiba untuk merayakan suksesnya panen dari para petani. Ini adalah sedikit gambaran pada saat masyarakat Korea Selatan merayakan perayaan Chuseok. The entire family trims and cleans the graves and offers up drinks and foods to those gone before. Perayaan ini biasanya dilakukan di kampung halaman para leluhur atau rumah kepala keluarga. Di dalam perayaan ini biasanya itu ada seperti penyampaian salam resmi, hormat dari para tetua, juga disediakan hidangan-hidangan khusus dan tentunya mereka menggunakan pakaian tradisional mereka yaitu pakaian hanbok. Kebudayaan selanjutnya adalah pakaian hanbok. Hanbok ini adalah pakaian sehari-hari orang Korea selama ribuan tahun dari sebelum pembukaan negara ke bagian barat. Pakaian ini biasanya digunakan pada saat acara-acara tertentu atau pertemuan-pertemuan keluarga. Hanbok formal untuk wanita itu terdiri dari beberapa lapis pakaian, dan di bawahnya itu memakai rok panjang yang berwarna-warni dan mengembang. Dan di atasnya itu menggunakan jaket yang panjang dan ditutupi dengan dasi yang panjang. Ini adalah contoh pemakaian hanbok untuk wanita. Untuk versi pria dan anak laki-laki menggunakan celana panjang dan di atasnya menggunakan jaket yang panjang dan lebar. Dan ini adalah contoh pemakaian hanbok untuk pria. Menurut kebudayaan mereka juga memiliki hanbok khusus yang digunakan untuk di acara-acara tertentu seperti acara pernikahan ataupun ulang tahun. Kebudayaan selanjutnya adalah tarian tradisional. Korea Selatan memiliki beberapa macam tarian tradisional yang cukup beragam dan unik. Tarian yang cukup terkenal adalah tarian topeng atau biasa juga disebut Choyeongmu, dan tarian musim semi yang disebut Chunengjeon. Ini adalah sedikit cuplikan tarian topeng atau Choyeongmu. The motion of stretching both arms forward and flailing the long sleeves symbolizes the sweeping away of evil spirits. Dan ini adalah cuplikan tarian musim semi atau Chunengjeon.
Dua tarian ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dewa atas keberhasilan panen. Kebudayaan selanjutnya adalah Bureong Mat Festival, atau artinya Festival Lumpur. Festival ini sudah ada sejak tahun 1998. Di Korea Selatan, bermain lumpur itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi, karena mereka mempercayai bahwa lumpur itu memiliki khasiat untuk kesehatan kulit. Festival ini diadakan pada bulan Juli dan biasanya berlangsung selama 2 minggu. Ini adalah sedikit gambaran pada saat Festival Lumpur atau Bureong Mat Festival. Kebudayaan selanjutnya adalah wajib militer atau biasa juga disingkat dengan sebutan wamil. Wamil ini adalah aksi bela negara yang wajib diikuti oleh setiap pria Korea Selatan. Yang mengikuti wamil ini berusia 18 tahun sampai 35 tahun. Syarat umumnya adalah sehat jasmani dan rohani. Dan tentunya tidak ada pengecualian, jadi termasuk aktor dan penyanyi juga harus mengikuti wamil ini. Ini adalah sedikit gambaran salah satu bentuk latihan yang ada di wajib militer. Ketahanan di militer Korsel. Lebih dari 200 tentara berjuang melawan dingin di latihan militer ini. Pelatihan dilakukan 180 km di timur Seoul, tepatnya di gelanggang Olimpiade musim dingin 2018. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu dia presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bagaimana? Apakah kalian bersedia untuk liburan ke Korea? Untuk mempelajari sejarah musik Korea Selatan. Dan sekaligus kalian bisa ketemu dengan opa yang ada di Korea Selatan. Baiklah, akan kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam menyampaikan informasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.